Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat, semoga kita selalu bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai induksi matematika. Induksi matematika merupakan salah satu metode pembuktian dalam matematika ya. Induksi matematika menjadi sebuah metode pembuktian secara deduktif. Jadi umum ke khusus yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan benar atau salah, di mana merupakan suatu proses atau aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan berdasarkan pada kebenaran pernyataan yang berlaku secara umum, sehingga pada pernyataan khusus atau tertentu juga berlaku benar. Dalam induksi matematika, variabel dari suatu perumusan dibuktikan sebagai anggota dari himpunan bilangan asli. Oke, ada 3 langkah dalam induksi matematika yang diperlukan untuk membuktikan suatu rumus atau pernyataan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Langkah kedua yaitu mengasumsikan atau menganggap atau membuat hipotesis bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k. Jadi n sama dengan k itu kita anggap benar, kita asumsikan benar, gitu ya maksudnya ya. Langkah ketiga yaitu membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k plus 1. Oke, agar lebih memahami, mari kita lihat contoh-contoh mengenai induksi matematika berikut. Oke, contoh-contoh ya. Yang pertama kita bahas mengenai induksi matematika pada persamaan. Nah, buktikan untuk setiap bilangan asli n berlaku, ya bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Bilangan asli n berlaku 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah n sama dengan setengah kali n dikali dalam kurung n plus 1. Ya. Ini induksi matematika pada persamaan. Kenapa persamaan ini? Karena menggunakan tanda sama dengan relasinya, yaitu jadi ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Kita harus buktikan seperti itu nanti ya. Oke, kita gunakan langkah pertama. Untuk langkah pertama yaitu n sama dengan 1 kita anggap benar. Ingat, karena ini merupakan persamaan, maka ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Kita mencoba ya, kita buktikan untuk n sama dengan 1. N sama dengan 1, Sn sama dengan setengah kali n dalam kurung n plus 1. Kenapa kok Sn? Karena ini adalah deret matematika. Ya, 1 tambah 2 kan deret ya. Sn itu jumlah suku n. Jadi n-nya suku pertama yaitu 1 ya berarti ya. 1 sama dengan setengah, n-nya kita kali 1 dikali dalam kurung n-nya kita kali 1. Nah, jadi 1 plus 1 seperti ini ya. 1 dikali 1 tambah 1 kan 2. Berarti 1 kali 2, 2. Jadi 1 sama dengan setengah kali 2. Jadi setengah kali 2 kan 1. Berarti 1 sama dengan 1. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, berarti n sama dengan 1 merupakan benar karena ruas kiri sama dengan ruas kanan. Benar, nilainya sama. Mungkin saja Pak, di n sama dengan 2 mungkin hasilnya berbeda. Oke, kita lihat aja. N sama dengan 2 ya. Maka Sn sama dengan setengah kali n kali dalam kurung n plus 1. Nah, Sn ya jumlah suku n ya. 1 tambah 2 ya. Sama dengan setengah n-nya kali 2 dikali dalam kurung 2 tambah 1. Ya, 2 tambah 1 3 kalikan 2 6 ya. Jadi ini 2 tambah 1 3 ya. 3 sama dengan setengah kali 6. Nah, setengahnya apa? 6 kali setengahnya 3. Jadi 3 sama dengan 3 benar. Oh, ternyata n sama dengan 2 itu benar. Mungkin saja Pak, untuk n sama dengan 3 itu salah. Nah, oke lah kita buktikan aja. Nah, n sama dengan 3 kita coba ya. Maka Sn sama dengan setengah kali n dalam kurung n plus 1. Ya. Sn-nya 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan setengah dikali dalam kurung 3 kurung dikali 3 tambah 1. 3 tambah 1 itu 4 dikalikan 3 12 ya. Jadi ini 6 ini dari 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan setengah kali 12 ya. 12 kali setengah itu 6. Jadi 6 sama dengan 6. Nah, benar ya. Dalam induksi matematika semakin banyak contoh pembuktian itu semakin baik. Ini benar. Tapi untuk biasanya digunakan n sama dengan 1 itu benar. Jadi cukup 1 aja.
Tapi juga tidak dilarang untuk pembuktian lebih dari 3, 2, atau lebih banyak lagi, nggak apa-apa. Semakin bagus. Tapi biasanya itu cukup N sama dengan 1 benar untuk langkah pertama. Jika hasilnya benar, maka itu adalah benar. Oke? Jadi karena N sama dengan 1 benar, maka pernyataan ini benar. Lanjut ke langkah berikutnya. Bentar, ada macet ya. Nah, langkah kedua, N sama dengan K, kita anggap atau kita asumsikan atau kita membuat hipotesa ya, N sama dengan K itu benar. Untuk pernyataan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya, tambah N sama dengan setengah kali N dalam kurung N plus 1. Nah, jadi setiap N-nya itu kita ganti K menjadi 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya tambah K. Nah, N-nya ini kita jadi K ya, jadi K sama dengan setengah, nah N-nya ini kita 3 ya, K dikali dalam kurung K plus 1. Nah, 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya tambah K sama dengan setengah K dikali dalam kurung K plus 1 ini, kita anggap benar. Nah, ini langkah kedua sudah selesai, sampai sini aja. Kita anggap benar. Ini benar ya, lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu kita akan dibuktikan ya, jika N sama dengan K plus 1 itu bernilai benar. Nah, untuk pernyataan 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah N sama dengan setengah kali N kali dalam kurung N plus 1. Nah, ini N-nya ini kita ganti K plus 1. Nah, tapi sebelum itu kita bisa meneruskan langkah kedua ya. Kita bisa meneruskan kita tulis dulu 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai K sini. Itu bisa kita tulis dulu ya. Nah, sebelum masuk ke N-nya. Nah, ini ya. Kita tulis dulu baru N-nya kita ganti jadi K plus 1 sama dengan setengah kali K plus 1. Ya, K plus 1 ini N ya. N-nya jadi lagi dalam kurung K plus 1 tambah 1. Nah, jadi seperti ini. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah K ditambah K plus 1 sama dengan setengah dalam kurung K plus 1 dikali dalam kurung K plus 1 plus 1. Nah, kok Pak ini kok ada K? Nah, makanya saya suruh nulis dulu melanjutkan dari langkah kedua supaya nggak bingung. Tapi kalau kalian mau tanya, ini kok ada K? Nah, ini kan deret kan ya, 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya ini. Nah, ini kan di sini kan ada K plus 1. Sebelum K plus 1, pasti sebelumnya ada K. Nah, seperti itu. Kalau ini kan ada 3 ya. Sebelum 3, pasti ada 2. Nah, maksudnya di sini K muncul ini karena ada K plus 1 ini. Jadi sebelum K plus 1, maka muncul K. Nah, makanya saya suruh tadi nulis sampai yang ini dulu, yang langkah kedua sampai K tadi, supaya nggak bingung. Nah, kalau kalian tanya, ini kok ada K-nya? Kok masih bingung? Dari mana K-nya? Sebelum 3 ada 2. Jadi kalau sebelum K plus 1 berarti ada K sebelumnya ya. Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita akan dibuktikan bahwa N sama dengan K1 ini benar ya. Nah, perhatikan baik-baik. 1 tambah 2 tambah 3 ditambah dan seterusnya sampai K ya. Langkah kedua, ya ini yang ada tanda birunya ini. Itu sama dengan setengah dikali K dikali dalam kurung K plus 1. Nah, ini bisa kita ganti jadi seperti ini. Nah, ini kan tadi sama dengan langkah kedua. 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai K. Itu kan sama dengan setengah kali K plus 1. Kita ganti. Nah, menjadi seperti ini. Nah, ditambah K plus 1 sama dengan sisi kanannya tetap setengah kali K plus 1 kali dalam kurung K plus 1 plus 1. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita operasikan. Jadi seperti ini. K dikalikan K jadi K kuadrat, K kali plus 1 jadi plus K. Ya. Yang sebelah sini kita operasikan, tetap ini ya K plus 1 tetap K plus 1. Yang ini dalam kurung K plus 1 menjadi K plus 2. Plus 2 dari mana? 1 tambah 1 ini ya. Paham ya? Nah. Kan udah seperti ini ya, ada setengahnya ya. Untuk menghilangkan setengahnya, kita bisa mengkalikan seluruh ruas menggunakan 2 ya. Setengah ya ini ya. Setengah kita kalikan 2, 1. 1 kali K kuadrat plus K menjadi pancet ya. Pancet seperti ini ya. K kuadrat plus K. Nah ini 2
2 dikali dalam kurung K plus 1 menjadi 2 dalam kurung K plus 1 ya, sama dengan setengah. Ini kan perkalian semua, jadi yang depannya ini yang ya hilang ya, karena kalikan 2 maka hilang, maka hasilnya jadi K plus 1 K plus 2. Nah, sekarang kita akan operasikan lagi menjadi K kuadrat plus K plus 2K. 2K dari mana? 2 kali K ya, jadi 2K. Plus 2 dari mana? 2 kali 1 ya, menjadi K kuadrat plus 2K. K kuadrat ini kita kalikan dari sini ya, K plus 1 dikali K plus 2 itu menjadi K kuadrat plus 2K plus K plus 2. Oke, kita kelompok-kelompokkan ya, yang bisa dijumlahkan kita jumlahkan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. K kuadrat ditambah 3K. 3K dari mana? K plus 2K dari 3K ditambah 2 sama dengan K kuadrat ditambah 3K. Dari mana 3K? 2K tambah K ya, 3K tambah 2. Nah, kalau seperti ini ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan, maka pernyataan tersebut bernilai benar. Nah, berdasarkan langkah 1, langkah 2, langkah 3, maka setiap bilangan asli N pada 1 tambah 2 tambah dan seterusnya tambah N sama dengan setengah kali N dikali dalam kurung N plus 1 terbukti benar. Karena semua langkah menunjukkan kebenaran. Berarti rumus tersebut atau pernyataan tersebut bernilai benar. Oke, saya kira mudah dipahami. Kalau kurang jelas silakan tanyakan pada Bapak. Nanti akan kita sharing-sharing, akan kita tukar pikiran nanti ya. Semoga pahamlah. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya induksi matematika pada keterbagian. Jadi melibatkan keterbagian ini di contoh ini ya. Buktikan bahwa 5 pangkat N dikurangi 1 dapat dibagi 4 untuk N bilangan asli ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Ingat ya, ada 3 langkah yang kita gunakan. Maka langkah pertama adalah kita akan pengecekan untuk N sama dengan 1 bernilai benar ya. Langkah pertama yang pengecekan ya, untuk N sama dengan 1 bernilai benar. Oke. Maka untuk 5 pangkat N min 1 dapat dibagi 4, N-nya kita ganti 1. Nah, kita tahu 5 pangkat 1 adalah 5. Jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, 4 itu dapat dibagi 4. Nah, maka karena 4 dapat dibagi 4, pernyataan ini benar. Benar. Loh Pak, kok contohnya cuma 1? Nah, kalau kalian ingin contoh yang menggunakan contoh banyak, N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan kalian buktikan, itu tidak apa-apa. Itu semakin bagus. Cuma pada dasarnya kalau sudah N sama dengan 1 benar itu sudah cukup, karena nanti ada pembuktian yang lainnya, langkah 2, langkah 3, karena nanti kan bisa diketahui benar atau salahnya ya. Jadi kalau kalian menggunakan beberapa contoh atau beberapa pernyataan untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, itu tidak masalah, itu tambah bagus. Semakin banyak pembuktian semakin bagus. Tapi biasanya cukup 1 aja sudah cukup ya. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita asumsikan atau kita anggap benar untuk N sama dengan K. Ya, itu kita anggap benar. Jadi N-nya kita ganti K ya. Oke, untuk rumus 5 pangkat N min 1 dapat dibagi 4. Maka N-nya ini cuma kita ganti K aja di langkah 2 ya. Menjadi 5 pangkat K dikurangi 1 dapat dibagi 4. Nah, ini kita anggap benar, kita asumsikan benar. Nah, langkah 2 sudah berakhir seperti ini. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah ketiga, yaitu kita akan membuktikan bahwa N sama dengan K plus 1 itu bernilai benar juga. Oke, untuk pernyataan 5 pangkat N min 1 dapat dibagi 4. Oke ya, jadi N-nya itu kita ganti K plus 1. Ingat, N-nya kita ganti K plus 1. Maka menjadi seperti ini. 5 pangkat K plus 1 dikurangi 1. Nah, 5 pangkat K plus 1 dikurangi 1 ini kita uraikan. 5 pangkat K plus 1 ini kita uraikan bisa menjadi ya sama dengan tuh ya sama ini ya. Bisa menjadi 5 dikali 5 pangkat K. Ingat,
perkalian bilangan berpangkat 5 ini kan sama ya. Dikali 5 pangkat K ini nanti bisa menjadi 5K plus 1 ya. Perkalian jadi penjumlahan bilangan berpangkat. Ya ingat itu ya. Pelajaran apa ya? Pelajaran kelas berapa ini? Eksponen mungkin ya. Bilangan berpangkat ya. Oke, lanjut. Nah, kita tahu 5 pangkat K-1 ini dapat dibagi 4 di pernyataan di langkah kedua. Kita sudah mengasumsikan 5 pangkat K-1 ini dapat dibagi 4. Nah, permasalahannya adalah 5 ini. 5 ini kan 5, nggak bisa bagi 4. Ya, apa caranya ini bisa dibagi 4. Nah, oke, kita uraikan aja 5 ini ya. Akan menjadi seperti ini. Perhatikan baik. 5 ini kita uraikan menjadi 1 ditambah 4. Tidak masalah karena tidak berubah ya. Dikali 5 pangkat K dikurangi 1. Tidak berubah kan ya. 1 tambah 4 ya 5 ya. Kan ya 5 kita ubah menjadi 1 tambah 4. Oke. Tidak berubah nilai kan ya ini ya. Nah ini 1 tambah 4 dikali 5K-1. Ini kan bisa kita kalikan. Jadi seperti ini ya. 5K bisa kita kalikan 1. Nah, maka 5K bisa kita kalikan 4. Akan menjadi seperti ini. 5K plus 4 kali 5K. Betul ya? Min 1. Oke. Kita tahu bahwa di langkah kedua 5 pangkat K dikurangi 1 itu dapat dibagi 4. Oke, kita kelompokkan aja ini ya. Yang bisa dikelompokkan kita kelompokkan. Ingat, perkalian yang didahulukan. Jadi kita kelompokkan aja. Akan jadi seperti ini. Ya, karena perkalian dahulukan ya. 4 kali 5K kita kurung. Maka yang tersisa adalah 5K min 1. Kita taruh depan supaya bagus ya ini ya. Ditambah dalam kurung 4 dikali 5 pangkat K. Nah, kita tahu 5K min 1 itu dapat dibagi 4. Nah, ya, berdasarkan langkah kedua 5K min 1 dapat dibagi 4. Sedangkan untuk 4 kali 5K itu dapat dibagi 4. Kenapa? Karena di sini mengandung 4. Nah, karena di sini mengandung 4, maka dapat dibagi 4. Paham ya? Karena mengandung 4, maka dapat dibagi 4. Oke? Paham? 4 jeruk dibagi dengan 4 orang ya. Semuanya dapat jeruk satu-satu begitu ya. 5K ini dapat jeruk seperti itu ya. Maka dapat dibagi ya, seperti itu contohnya tadi ya. Oke, maka ini kita anggap benar karena semua dapat dibagi 4. 5K-1 tadi merupakan asumsi dari langkah kedua, dapat bagi 4. Sedangkan untuk 4 kali 5K dapat dibagi karena ini mengandung perkalian 4, maka dapat dibagi 4. Maka pernyataan ini benar. Nah, berdasarkan langkah 1, langkah 2, langkah 3, maka untuk setiap N bilangan asli, pada pernyataan 5 pangkat N-1 dapat dibagi 4 terbukti benar. Jadi pernyataan atau rumus untuk 5 pangkat N-1 dapat dibagi 4 itu benar. Oke, paham ya? Untuk contoh berikutnya, mari kita simak kelanjutannya. Oke. Ya. Yang akan kita bahas selanjutnya ini adalah contoh mengenai induksi matematika pada ketidaksamaan. Jadi ini menggunakan simbol ketidaksamaan ya. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan seperti itu ya. Kita ambil salah satu contohnya saja ya. Nah, sebelum ke contoh mengenai masalah ini, kita harus tahu sifat-sifat ketidaksamaan yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan mengenai induksi ini. Yaitu sifat transitif. Nah, maksud sifat transitif seperti ini. Jika ada A lebih dari B dan lebih dari C, nah, maka bisa ditulis A itu lebih dari C. Benar ya? Nggak ubah ya. Maka A ini lebih besar dari nilai C. Betul ya? Atau jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A ini nilainya itu kurang dari C. Betul ya? Karena C ini lebih besar ya. Maka A ini kurang dari C. Paham ya ini ya? Nah, sifat transitif kedua, jika A kurang dari B dan C lebih dari 0, nah kalau kita kalikan C semua ruas ya menjadi A C kurang dari B C.
Nah, ini tidak merubah nilai ya. Jadi sama-sama ruas kiri ruas kanan kita kalikan nilainya sama, jadi tidak berubah. Jadi A kali C, B kali C. Nah, atau jika A lebih besar dari B dan C itu lebih besar dari 0, jika kita kalikan ruas kanan dan ruas kirinya tidak akan berubah nilai, tetap tandanya, maka A kali C lebih besar dari B kali C, tidak berubah ruas ya. Oke, paham ya? Nah, yang ketiga, jika A kurang dari B, maka jika A ditambah C kurang dari B tambah C. Ya, jika ruas kiri ruas kanannya kita tambah C, itu tidak berubah juga karena sama-sama C ya. Atau jika A lebih besar dari B, ruas kiri ruas kanannya kita, maka jika ada A ditambah C, kita ruas kiri ruas kanannya kita tambah C, maka juga tidak berubah, lebih dari B tambah C. Oke ya, ini sifat-sifat yang akan membantu kita untuk membuktikan induksi matematika pada ketidaksamaan. Oke, lanjut ke contoh soal. Buktikan untuk setiap bilangan asli jika n lebih besar sama dengan, ya, lebih besar sama dengan, berarti nilai n ini ada batasannya. N bilangan asli kan 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi ini yang diminta ini n sama dengan n lebih besar sama dengan 4. Jadi ini ada batasannya ya. Jadi diminta batasan ini. Berlaku untuk 3n kurang dari 2 pangkat n. Oke, tetap kita lanjutkan langkah pertama. Langkah pertama adalah n sama dengan 4. Kenapa kok tidak sama dengan 1, Pak? Nah, ini kan diminta batasannya. N-nya itu harus lebih besar sama dengan 4. Nah, lebih besar atau sama dengan 4. Nah, maka kita gunakan yang paling dulu, yaitu n sama dengan 4. Itu bernilai benar. Jadi, pada pernyataan ini semua n kita ganti dengan 4. Oke ya, untuk soal itu maka pada soal 3n kurang dari 2 pangkat n itu akan menjadi 3 dikali dalam kurung 4 ya, n-nya ganti 4 kurang dari 2 pangkat 4. Seperti ini ya. Nah, 3 pangkat 4 itu menjadi 12. Nah, 2 pangkat 4 adalah 16. Jadi, benar ya? 12 itu kurang dari 16. Betul ya? Betul. Oke. Satu aja cukup. Berarti pernyataan ini adalah benar. Kalau kalian ingin membuat pembuktian lebih banyak, silakan. Tapi biasanya satu aja sudah cukup. Oke? Lanjut ke langkah berikutnya. Nah, kita asumsikan, kita membuat hipotesa bahwa n sama dengan k itu benar. Jadi n-nya itu kita ganti k, kita asumsikan ya. Maka nanti nilainya benar. Kita asumsikan seperti itu. Oke, jadi untuk soal pernyataan 3n kurang dari 2 pangkat n, itu n-nya kita ganti k menjadi seperti ini. 3k kurang dari 2k. Nah, ini kita anggap benar. Nah, di langkah ini kita anggap benar. Lanjut ke langkah 3. Langkah ketiga, kita akan membuktikan bahwa n sama dengan k plus 1 itu nilainya benar. Kita akan buktikan bahwa n sama dengan k plus 1 nilainya benar. Nah, seperti ini. Maka n-nya ini kita ganti menjadi k plus 1. Ya, perhatikan. 3n, ini pernyataannya ya, 3n kurang dari 2 pangkat n. Nah, n-nya kita ganti ya. Jadi k plus 1, jadi 3 dikali dalam kurung k plus 1 kurang dari 2 pangkat k plus 1. Nah, untuk menyelesaikan induksi pertidaksamaan pada langkah ketiga pada induksi matematika, mempunyai 2 cara penyelesaian, yaitu mengubah langkah kedua atau langkah asumsi atau langkah hipotesis kita menjadi langkah ketiga. Atau langkah kedua yaitu mengubah langkah ketiga menjadi langkah kedua. Nah, gampangnya seperti ini. Langkah kedua kan ini. 3k kurang dari 2k itu bisa kita ubah menjadi 3 dikali dalam kurung k plus 1 kurang dari 2 pangkat k plus 1. Nah, untuk membuktikan langkah ketiga ini kita bisa mengubah langkah kedua menjadi langkah ketiga, atau kebalikannya, langkah ketiga kita ubah menjadi langkah kedua, seperti itu. Nah, oke.
Untuk lebih maunya, kita lanjutkan saja ya. Jadi ingat ya, untuk menyelesaikan langkah ketiga ini, kita bisa melakukan pengujian, yaitu mengubah langkah kedua, bisa kita ubah menjadi langkah ketiga, atau langkah ketiga kita kembalikan lagi, kita buat menjadi langkah kedua. Oke, kita simak contohnya aja ya, kalau paham ya. Nah, pada soal ini Bapak akan mengubah langkah kedua, akan saya ubah menjadi langkah bentuk ketiga. Oke, langkah kedua kan ini kita asumsikan bahwa 3K kurang dari 2K itu benar kan? Itu yang langkah kedua ya. Akan kita ubah menjadi bentuk langkah ketiga. Langkah ketiga tadi bentuknya terakhirnya kan begini. 3 dalam kurung 3 dikali dalam kurung K plus 1 itu nilainya kurang dari 2 pangkat K plus 1. Nah, langkah kedua ini Bapak akan ubah menjadi langkah ketiga ya. Oke. Oke ya, lanjut aja. Nah, seperti ini kan langkah kedua ya. 3K kurang dari 2K, langkah kedua. Supaya menjadi langkah ketiga, maka ya bagaimana caranya supaya menjadi seperti itu ya. Oke. Nah, kita tambah aja ruas kiri, ruas kanan ditambah 3. Nah, ruas kiri, ruas kanan kita tambah 3 menjadi seperti ini. Nah, ini tidak mengubah nilai. Ingat sifat transitif tadi, jika A kurang dari B, ruas kiri, ruas kanannya kita tambah C, itu hasilnya tetap kurang dari ya. Seperti ini, karena ini sama-sama. Ini ruas kiri kita tambah 3, ruas kanan juga kita tambah 3, tidak mengubah tanda. Jadi boleh. Oke? Sekarang, kita proses menjadi seperti ini. 3-nya kita keluarkan menjadi 3 dalam kurung 3 kali K plus 1 seperti ini ya. Kalau kita kalikan jadi proses atasnya ya. Ini 3-nya kita keluarkan menjadi seperti ini. Jadi 3 dalam kurung K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 3. Oke? Paham ya? Nah, masih belum. Lanjut. Nah. Oke, di sini kita lihat 3 dalam kurung K plus 1 kurung kurang dari 2 pangkat K plus 3, nilainya itu pastinya kurang dari 2 pangkat K. Betul ya? Lihat pernyataan yang atas tadi bahwa 3K itu nilainya kurang dari 2 pangkat K. Nah, di sisi kanan ini Bapak kita tambahkan lagi 2K. Ini tidak akan mengubah tanda. Ya, tidak akan mengubah bahwa 3 dalam kurung K plus 1 ini nilainya tetap akan kurang dari 2 pangkat K plus 3, akan nilainya tetap kurang dari 2K plus 2K. 2 pangkat K plus 2 pangkat K. Ingat langkah transitif tadi untuk sifat ini ya. Jika A kurang dari B, maka kurang dari C itu tidak akan mengubah tandanya, tetap ya. Nah, kita ubah seperti ini. Ini kita operasikan. Nah, kita operasikan ya. Ini tetap yang tengah. Nah, ini kan penjumlahan ini 2 ditambah 2 kan 4K. Ya enggak? 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K ini maaf, itu kan bisa menjadi 2 dikali dalam kurung 2 pangkat K. Ya seperti ini ya. Dalam kurung 2 dikali 2 seperti ini ya. 2 dikali dalam kurung 2 pangkat K seperti ini ya. Nah, bisa kita ubah seperti ini. Ini kan perkalian nih. Ini kan ada pangkatnya 1. Ingat, perkalian pangkat merupakan penjumlahan perkalian bilangan berpangkat merupakan penjumlahannya nanti penjumlahan pangkatnya ya. Ya. Lanjut. Akan menjadi seperti ini. 3 dikali dalam kurung K plus 1 tutup kurung kurang dari 2 pangkat K ditambah 3 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Dari mana K plus 1? Ya dari sini. Ini kan 2 pangkat 1 dikali 2K. Ingat perkalian itu penjumlahan berpangkat ya. Lanjut. Nah, karena 3 dikali K dalam kurung K plus 1 itu nilainya kurang dari 2 pangkat K plus 3, itu nilainya kurang dari 2 pangkat K plus 1, kita boleh menulis menjadi seperti ini. Kita boleh menulis jadi 3 dikali 3 dikali dalam kurung K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Ingat sifat transitif, jika ada
A kurang dari B kurang dari C, maka A itu kurang dari C. Nah, ini kan sudah ini yang ini perhatikan kursor saya ya. Ini A, ini B, ini C lah. Jika A kurang dari B kurang dari C, maka dapat disimpulkan A itu kurang dari C. Nah, ini kan 3 dalam kurung 3 dikali dalam kurung K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 1. Ini kan merupakan langkah ketiga. Berarti kita berhasil membuktikan. Nah, di sini ya. Kita berhasil membuktikan bahwa dari langkah kedua itu bisa berubah menjadi langkah ketiga. Berarti pernyataan ini bernilai benar karena kita bisa mengubah langkah kedua bisa menjadi bentuk ketiga. Berarti pernyataan ini benar. Oke. Berdasarkan langkah 1, langkah 2, langkah 3, maka untuk setiap bilang asli jika n lebih dari sama dengan 4, berlaku 3n kurang dari 2 pangkat n itu terbukti benar. Karena langkah 1 benar, langkah 2 benar, langkah ketiga kita juga sudah membuktikan bahwa bentuknya bisa kita kembalikan ya. Bentuk ini bisa kita kembalikan ke langkah 2, langkah 2 bisa bentuk langkah 3, maka ini terbukti benar. Maka pernyataannya benar. Mudah sekali kan? Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mudah-mudahan paham ya. Jika kurang paham, kurang jelas, silakan hubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat, selalu bahagia. Terima kasih.